Halo Pedikers, Indonesia merupakan negara yang dilewati oleh jalur api. Itulah sebabnya negara kita memiliki gunung berapi yang aktif dan dapat erupsi sewaktu-waktu. Erupsi terbesar yang pernah terjadi di tanah Ibu Pertiwi adalah erupsi Gunung Krakatau tahun 1883. Kemudian baru-baru ini terjadi lagi erupsi di Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember kemarin. Lantas bagaimana perbandingan letusan kedua gunung ini? Mari kita bongkar. Gunung Semeru yang terletak di dua kabupaten yakni Malang dan Lumajang Provinsi Jawa Timur kerap menjadi dambaan para pendaki. Bentuknya yang kerucut menawarkan panorama yang indah dan merupakan favorit pendaki Indonesia. Keistimewaan lainnya terletak di puncak Gunung Semeru, yaitu Mahameru, yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Hal ini membuatnya mencandang predikat sebagai puncak tertinggi di Pulau Jawa. Tak hanya itu, Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia. Namun pendakian menuju Mahameru tergolong ilegal karena tak direkomendasikan oleh pihak pemerintah. Hal ini sehubungan status waspada Gunung Semeru yang sewaktu-waktu dapat melontarkan lava pijar ke arah puncak. Sedangkan Gunung Krakatau telah lebih dulu terkenal di kancah dunia. Gunung yang memiliki ketinggian 813 mdpl ini terletak di kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Kecamatan Pundu Pedada, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Dilansir dari Wikipedia, para ahli memperkirakan bahwa pada masa purba terdapat gunung yang sangat besar di Selat Sunda yang akhirnya meletus dahsyat yang menyisakan sebuah kubah besar yang disebut sebagai Gunung Krakatau Purba. Pulau Rakata yang merupakan satu dari 3 pulau sisa Gunung Krakatau Purba kemudian tumbuh sesuai dengan dorongan vulkanik dari dalam perut bumi yang dikenal sebagai Gunung Krakatau yang terbuat dari batuan basaltik. Persatuan ketiga gunung api inilah yang disebut sebagai penyebab terbentuknya Gunung Krakatau. Lantas, seberapa dahsyatkah erupsi dari kedua gunung ini dari masa ke masa? Yang pertama, dilansir dari laman Tempo, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebutkan sejarah letusan Gunung Semeru tercatat dari tahun 1818. Namun leleran lava yang sempat didokumentasikan terjadi pada periode 21 September 1941 hingga Februari 1942. Saat itu, letusan Semeru sampai di lereng sebelah timur dengan ketinggian 1.400 hingga 1.775 meter. Letusan ini mengeluarkan material vulkanik yang menimbun pos pengairan Bantengan. Selanjutnya, beberapa aktivitas vulkanik tercatat terjadi secara beruntun sebanyak 12 kali pada kurun waktu 1945 hingga 1960. Tak berhenti sampai di situ, aktivitas vulkanik Gunung Semeru terus berlanjut seperti pada 1 Desember 1977. Guguran lava menghasilkan awan panas dengan jarak hingga 10 km di besuk kembar. Volume endapan material vulkanik yang teramati mencapai 6,4 juta meter kubik. Awan panas juga mengarah ke wilayah besuk Kobokan yang mengakibatkan sawah, jembatan, dan rumah warga rusak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi juga mencatat aktivitas vulkanik Gunung Semeru tahun 1990, 1992, 1994, 2002, 2004, 2005, 2007, hingga 2008. Lalu bagaimana dengan Gunung Krakatau? Setelah meletus tahun 1883, gunung ini memasuki masa istirahat, mulai dari tahun 1884 sampai Desember 1972. Kemudian pada tanggal 29 Desember 1927, terjadi letusan bawah laut. Letusan ini menyemburkan air laut di pusat kompleks Gunung Api Krakatau. Dan terjadi terus-menerus sampai tanggal 15 Januari 1929.
Kemudian 5 hari setelah letusan dari bawah laut ini, muncul tumpukan material di permukaan laut yang membentuk satu pulau kecil. Tumpukan inilah yang kemudian dikenal sebagai kelahiran Gunung Api Anak Krakatau. Pertumbuhan Gunung Api Anak Krakatau yang terletak di pusat kawasan Krakatau tumbuh dari kedalaman laut 180 meter dan muncul di permukaan laut pada tahun 1929. Sejak lahirnya, Gunung Api Anak Krakatau tumbuh cukup cepat akibat seringnya terjadi letusan hampir 1 tahun. Kegiatan letusan Gunung Api Anak Krakatau saat ini telah menimbulkan bencana bagi penduduk di sekitar Selat Sunda maupun bagi pelayaran yang melewati Selat Sunda. Karena jangkauan lontaran batu yang terbatas di dalam kompleks Gunung Api Krakatau atau hanya memiliki radius 3 km dari pusat erupsi, juga mengeluarkan asap yang berkisar antara 100 sampai 1000 meter. Yang dikhawatirkan dalam letusan ini adalah abu yang diterbangkan angin sehingga mencapai jalur pesawat terbang yang ketika terhisap mesin jet maka akan merusak mesin tersebut. Erupsi gunung berapi merupakan bencana berbahaya yang menimbulkan gempa tektonik. Dalam sejarah vulkanologi di Indonesia, diperkirakan sekitar 175.000 manusia tewas akibat bencana letusan gunung berapi sejak 400 tahun yang lalu. Letusan Gunung Krakatau 1883 menjadi salah satu letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Saat meletus 26 hingga 27 Agustus 1883, Krakatau mengeluarkan jutaan ton batu, debu, dan magma. Materialnya menutupi wilayah seluas 827.000 km. Pada hari kedua, letusan Krakatau diikuti oleh gelombang besar tsunami yang membawa material vulkanik berupa magma dan batu panas menghantam pesisir Lampung dan Banten. 4 ledakan besar yang terjadi membuat tuli orang-orang yang berada dekat dengan Gunung Krakatau. Bahkan gelegarnya terdengar hingga Perth, Australia yang jaraknya 4.500 km. Pemerintah kolonial melaporkan bahwa bencana alam terdahsyat di abad ke-19 ini menghilangkan sekitar 36.000 nyawa, serta bencana susulan berupa gagal panen dan kelaparan. Sedangkan untuk letusan Gunung Semeru yang baru-baru ini terjadi, dampaknya telah dirasakan di 8 desa, yaitu Desa Sumberwulu, Sumbermujur, Penanggal, Candipuro, dan Sumberrejo yang terletak di Kecamatan Candipuro. Sedangkan pada Kecamatan Pronojiwo, ada 3 desa yaitu Desa Supiturang, Sumber Urip, dan Oro-Oro Ombo. Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diupdate saat video ini dibuat, tercatat 13 orang kehilangan nyawa, 41 orang mengalami luka-luka, serta 902 warga mengungsi di beberapa titik di Kecamatan Pronojiwo, Candipuro, dan Pasirian. Kami dari tim channel Bedangga mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, serta mengajak para penonton untuk terus mendoakan semoga warga Lumajang selalu diberi keselamatan.